Tapi kalau betul lah warga asing yang mengembangkan ekonomi Malaysia ni, kenapa tak kembangkan ekonomi di negara sendiri ya? Mungkin negara bapa Ustaz Sofian pun tidak akan berkembang Ya, kalau tak ada pekerja migran, pekerja tempatan tak akan buat. Belakangan ini, jagat maya kembali ramai memperbincangkan topik ketergantungan Malaysia terhadap tenaga kerja asing, terutama TKI dari Indonesia. Banyak orang mungkin enggan mengakui, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa roda perekonomian Malaysia sangat terbantu oleh tenaga migran yang bekerja keras di balik layar. Coba lihat sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi negeri jiran: perkebunan kelapa sawit, manufaktur, konstruksi, hingga layanan rumah tangga. Sebagian besar pekerjaan berat, berisiko, dan membutuhkan tenaga besar itu dijalankan oleh para pekerja asing. Tanpa mereka, apakah pembangunan gedung-gedung tinggi akan terus berjalan secepat sekarang? Apakah produksi kelapa sawit, komoditas penting yang menopang ekspor Malaysia, tetap bisa stabil? Sementara banyak warga lokal lebih memilih pekerjaan berpendidikan tinggi atau berbasis teknologi, para pekerja migran mengambil peran penting yang sering tidak terlihat. Disinilah letak ironi yang tak bisa dipungkiri. Ekonomi Malaysia tumbuh karena kerja keras orang-orang yang meninggalkan keluarga demi mencari nafkah di negeri lain. Opini ini bukan untuk mengunggulkan satu bangsa dan merendahkan yang lain, tetapi untuk mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi besar tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada kerjasama antar negara, ada tenaga yang harus diapresiasi, dan ada kemanusiaan yang semestinya dijunjung tinggi. Menghargai pekerja migran bukan hanya soal retorika, tetapi soal pengakuan atas fakta bahwa mereka adalah bagian penting dari mesin ekonomi regional. Warga asing, ekonominya lumpuh, tapi orang Malaysia nggak mau warga asing. Fakta daripada mana kamu petik? Kalau tak ada warga asing, ekonomi Malaysia ni lumpuh. Tapi kalau betul lah warga asing yang mengembangkan ekonomi Malaysia ni, kenapa tak kembangkan ekonomi di negara sendiri ya? Tetap juga berpusu-pusu nak masuk ke Malaysia. Kenapa? Dan rasanya rakyat Malaysia ni tak ada yang tak suka pada warga asing. Di Malaysia ni bersikap open-minded, tak pernah menghalang warga asing yang ingin bekerja di Malaysia. Yang kami tentang hanyalah pendatang asing yang masuk ke Malaysia secara haram. Tak ada permit, tak ada pasport, lepas tu duk claim tu, duk claim ni. Nak tergelak dengan statement ni. Kerana warga asing, ekonomi Malaysia berkembang. Daripada mana tak tahulah dia petik data ni. Ramai je rakyat Malaysia yang berniaga secara besar-besaran sampai bina empire. Ramai saja founder-founder daripada Malaysia ni yang berjaya ke peringkat dunia. Kenapa Malaysia nak bergantung kepada warga asing pula? Sebab saya tidak berminat. Saya tidak berminat untuk bercakap dengan pendatang haram, dengan anak-anak pendatang haram. Saya tidak berminat untuk bercakap. Sebab mereka ini bagi saya adalah binatang-binatang yang teruk lagi daripada binatang ternakan. Assalamualaikum, Ustaz Sofian dari Malaysia. Jadi saya mau menanggapi perkataan Pak Ustaz. Jadi tentang Bapak bilang binatang haram. Sebenarnya itu bukan binatang Pak Ustaz. Dia juga sama seperti kita manusia mencari makan di sana. Jadi tanpa mereka pun mungkin negara Bapak Ustaz Sofian pun tidak akan berkembang seindah sekarang. Jadi harus Bapak Ustaz ralat perkataannya tentang binatang. Jadi walaupun marah-marahnya seorang ustaz tidak bisa mengeluarkan kata-kata kotor seperti kata binatang, itu nggak bisa Pak Ustaz. Jadi gitu saran dari saya Pak Ustaz. Kalau misalnya pun mereka salah, kita kan semua negara kan punya hukum Pak Ustaz, ya kan? Jadi segitu aja Pak Ustaz dari saya. Lebih dan kurang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau nak ke kerja bangunan? Hah? Tahniah kepada immigration yang duduk warga asing dengan menyalahi undang-undang. Tak semua warga asing menyalahi undang-undang. Kadang diorang dah buat permit tapi ejen kena tipu. Berapa ejen nak tipu-tipu permit, berapa ribu nak kena buat. Kau nak ke kerja bangunan? Kau nak ke kerja korek-korek longkang, kerja panas? Sekarang tu kelapa sawit terbengkalai dekat Pahang tu, kau nak ke buat? Tahniah kepada immigration lah, inilah itulah. Jangan-jangan kau pula bercinta dengan Bangla.
Orang sini tak ada warga asing nak jadi apa? Semua longgang-longgang terbengkalai, kelapa sawit terbengkalai. Nak ke kerja panas? Ngada-ngada tahniah lah, apalah. Tetapi, ada juga beberapa warganet Malaysia yang lebih realistis telah mengakui bahwa tanpa kehadiran pekerja asing, ekonomi Malaysia bisa kolaps. Mereka memahami bahwa pekerjaan yang ditolak warga lokal karena dianggap terlalu berat atau bergaji rendah justru tetap harus dikerjakan demi keberlangsungan industri. Dari pembangunan infrastruktur hingga sektor perladangan, kontribusi tenaga kerja asing menjadi tulang punggung yang tak pernah diakui sepenuhnya. Anda percaya tak, tanpa orang asing, ekonomi Malaysia akan merosot, terutama sektor pembuatan dan sektor pertanian. Ya, kalau tak ada pekerja migran, pekerja tempatan tak akan buat. Kita buatlah kempen kerja kilang lah, kempen kerja pasar lah, dan kita bagi insentif yang sedikit tinggi. Tak akan ada. Dan kalau kita rujuk kepada contoh 200-300 ribu rakyat Malaysia, khususnya di Johor, yang sanggup bangun pukul 3-4 pagi untuk pergi ke Singapura dan bekerja dalam fungsi-fungsi yang sama seperti pekerja migran di Malaysia di Singapura, kita kena ambil kira bahawa kenaikan gaji itu tidak mampu dikejar oleh Malaysia. Mudahlah untuk mereka di media sosial kata, oh kalau bayar saya 3-4 ribu ringgit, saya pun sanggup untuk kutip sampah, saya sanggup untuk kerja di ladang. Tapi mana mungkin kita nak melihat capital tapi overnight nak samakan gaji kita dengan Singapura, dengan purchasing power di Singapura dan sebagainya. Saya rasa tak boleh. Jadi suka tak suka, kita masih lagi mesti bergantung kepada pekerja migran, terutamanya untuk sektor-sektor tertentu. Dalam hal ini kita tak boleh tolak bahawa untuk jangka masa yang sederhana dan panjang akan ada pekerja migran yang perlu dimasuki ataupun dibawa ke Malaysia. Namun dalam faktanya, citra warga lokal Malaysia yang dianggap pemalas dan enggan bekerja di sektor-sektor berat membuat negeri itu mau tidak mau harus mendatangkan tenaga asing dalam jumlah besar. Banyak pekerjaan di bidang konstruksi, perkebunan, industri, hingga jasa yang sebenarnya tersedia, tetapi ditolak oleh warga lokal karena dianggap kotor, melelahkan, dan bergaji rendah. Pada akhirnya, ketergantungan Malaysia terhadap tenaga kerja asing bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar roda ekonomi tetap berputar, sementara sebagian masyarakatnya tetap sibuk merasa lebih tinggi dan meremehkan mereka yang justru menjadi penopang utama ekonomi negara. Mantan Perdana Menteri Malaysia sindir rakyatnya malas bekerja. Melayu ambil 100 dapat lekatlah 3 orang. Kenapa? Panas lah. Nak bekerja tu panas sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuk lah. Lepas tu negara kita lah ni dah 7 million orang asing sebab kita tak mau kerja. Bila saya kata orang Melayu malas, marah saya. Tapi ini kebenaran. Tanpa mereka, banyak hal mungkin tidak berjalan seperti sekarang. Kalau kamu setuju bahwa kontribusi para pekerja migran layak mendapat pengakuan lebih besar, dukung terus diskusi positif dan terbuka seperti ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung video selanjutnya ya. Terima kasih.